Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu dibatasi, saya langsung saja pada materi pada pertemuan ini. Materi yang saya akan sampaikan pada pertemuan ini salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat masyhur, dan mungkin sebagian besar di antara kita ini sudah sangat menghafal hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku, semua umatku, laki-laki, perempuan, muda, mudi, tua, akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kata Nabi, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau. Qila, sahabat berkata, wa man aba ya Rasulullah. Di riwayat yang lain mengatakan, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan itu? Siapa umatmu yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhala al-jannata. Siapa yang mentaati, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang mendurhakai, hidup di dunia Allah sudah fasilitasi dia, tapi dia durhaka kepada, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, faqad asani, maka dia sungguh termasuk orang yang durhaka kepada Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Yang pertama, bahwa umat Rasulullah itu memang terbagi dua. Ada yang taat kepada Nabi, ada juga yang maksiat kepada Rasulullah SAW. Orang yang taat kepada Nabi dijamin surga. Orang yang maksiat, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk masuk surganya Allah. Tetap ada. Cuma ada yang namanya istilah hisab, istilah penyucian diri. Disucikan dulu di nerakanya Allah, barulah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini tergolong orang-orang yang taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Ketika kita gandengkan, kita sandingkan dengan hadis yang lain,
ternyata tidak mudah masuk ke surganya Allah. Kalau hadis yang tadi gampang sekali, cukup taat kepada Nabi, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, kita sudah masuk di surganya Allah. Tetapi ketika kita sandingkan dengan hadis-hadis yang lain, sungguh sangat berat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat. Seorang sahabat datang kepada Nabi, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya pengen masuk surganya Allah. Saya mau masuk surga ya Rasulullah. Dan saya juga ingin memilih pintu surga yang saya mau masuki. Apakah pintu nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya?" Apa jawaban Rasulullah SAW? Apa amalannya Rasulullah? Nabi menjawab, yang pertama adalah, kalau kamu mau masuk surga dan memilih pintu surga, amalan pertama yang harus kamu lakukan adalah bersedekah kepada orang yang kikir kepadamu. Ketuk pintu tetanggamu yang selama ini tidak pernah tersenyum kepadamu. Mumpung bulan Ramadan, ketuk pintunya, datangi, bawakan dia takjil, bawakan dia buka puasa, sedekahi dia. Mendengar jawaban itu, sahabat Runduk menangis, "Berat ya Rasulullah, bersedekah kepada orang yang tidak pernah melihat saya selama ini." Kenapa berat, jamaah yang dimuliakan? Karena kita dalam beragama dipicu oleh ego kita. Kenapa saya mengatakan dipicu oleh ego kita? Kita selalu balas jasa. Kenapa Anda sedekahi dia? Dia juga pernah kasih saya sesuatu. Itu balas jasa namanya, bukan sedekah. Sedekah itu tidak pandang bulu siapa dia, dari mana dia, apa etnisnya, apa sukunya. Ini kita mau masuk surga, tetapi kita pilih-pilih. Hanya orang yang berbuat baik sama kita saja yang harus kita kasih. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah faktanya umat sekarang. Gampang sekali menilai orang. Kalau dia tidak kasih kita sesuatu, langsung kita nilai, orang itu jahat. Tidak pernah tersenyum sama saya, tidak pernah juga bawakan takjil, tidak pernah datang ke musala, tidak pernah datang ke masjid berjamaah. Jelek orang itu, jahat. Giliran dia bersedekah sama kita, ini baru orang baik. Giliran dia tersenyum sama kita, ini baru. Karena tersenyum dengan kita. Boleh jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dia tidak tersenyum karena lagi sariawan atau lagi sudah cabut gigi. Bagaimana tersenyum kalau orang sudah cabut, mau pasang gigi? Pasti kita ketawain. Giliran dia tersenyum, ketawa terus, dicibir lagi. Mungkin habis obatnya, mungkin lagi kumat. Kenapa senyum-senyum terus? Inilah anehnya kita sebagai umat Rasulullah SAW. Gampang dinilai sesuatu hanya dari zahiriyah saja. Itu yang pertama. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ada lagi?" "Si ada," kata Nabi. Yang kedua adalah sambung hubungan kekeluargaan, persaudaraan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Berat juga. Sahabat Nabi makin menangis. Berat. Datangi rumahnya, ketuk pintu rumahnya. "Assalamualaikum wahai saudara." Kasus kita dulu waktu kita muda yang belum terselesaikan sampai sekarang, saya minta maaf. Bisa? Berat. Maafkan saya pernah menzalimimu, saya pernah ini, saya pernah itu sebagai tetangga. Berat. Di surga itu berat.
Tetapi ketika kita mampu melalui semua itu, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pun berkata, masih ada? Nabi mengatakan, satu lagi. Kalau kamu mau masuk surga dan memilih pintu surga, yang ketiga adalah doakan orang yang menzalimimu. Doakan orang yang selalu berbuat jahat kepadamu. Ini juga berat. Karena terkadang ketika kita dizalimi seseorang, kita dizalimi orang lain, bahasa yang keluar dari mulut kita, nanti kamu juga akan lihat karmanya. Itu bukan bahasa umat Nabi SAW. Kalau bukan kamu, nanti anakmu, cucumu juga akan menemukan hal itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita memang umat Nabi SAW, bahasa seperti itu jauh dari mulut kita. Justru bahasa yang keluar adalah mendoakan yang baik-baik, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika dilempari oleh pemuda-pemuda Taif sampai berdarah kepala Nabi. Nabi mendoakan agar diberikan hidayah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan dari tausiah singkat pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah umat Nabi itu memang terbagi dua. Semua orang berpotensi untuk taat kepada Nabi dan berpotensi juga untuk menghargai Rasulullah SAW. Yang kedua adalah 3 amalan yang bisa memudahkan kita masuk surga, namun sangat sulit kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Selalu bertentangan dengan ego kita, selalu bertentangan dengan naluri kemanusiaan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tausiah singkat pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus bagi diri pribadi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.